から。Di awal film, kita diperkenalkan dengan mantan pasukan khusus yang kini menjadi seorang pembunuh bayaran. Ia bernama Jack Collins. Kita panggil saja Bang Jack. Saat ini, Jack berada di Maroko untuk menjalankan misinya menghabisi seorang mafia kejam bernama Ibro. Jack mendapatkan kabar dari kliennya kalau targetnya sebentar lagi akan tiba di bandara, lalu menuju ke sebuah hotel. Jack diminta untuk segera menghabisi Ibro sebelum Ibro sampai ke hotelnya. Saat itu juga, Jack langsung bergegas untuk menjalankan tugasnya. Terlihat Ibro dikawal oleh beberapa anak buahnya. Saat Jack sedang mengintai, ternyata polisi lokal mengetahui kalau Jack akan menghabisi seseorang. Saat itu juga terjadi kejar-kejaran antara Jack dengan polisi lokal. Beruntungnya Jack berhasil mengelabui polisi itu dengan berusaha berpindah ke mobil lain yang sudah ia sediakan. Kemudian dengan smartphone canggihnya, Jack mengunci mobil yang saat itu dikendarai oleh Ibro. Dengan timer yang tepat, akhirnya Jack berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia dapat menghabisi targetnya tanpa sedikit pun perlawanan dari mereka. Setelah misi itu selesai, Jack pergi ke suatu tempat untuk menemui kliennya. Sesampainya di sana, ternyata klien ini adalah seorang CIA bernama Leigh. Wanita ini mengatakan kalau tugas selanjutnya Jack berada di London. Ternyata Leigh juga sudah menyewa dua pembunuh bayaran bernama Alex dan Samuel untuk membantu Jack. Awalnya Jack menolaknya karena ia selalu bekerja mandiri. Tapi Leigh menegaskan kalau tugas kali ini cukup berat untuk dilakukan seorang diri. Karena targetnya merupakan seorang mafia Rusia yang dicurigai kini berada di Inggris. Diketahui mafia yang satu ini yang pernah berniat menghabisi Presiden Amerika Serikat. Leigh juga memberitahu kalau orang yang mengetahui keberadaan Terry saat ini hanyalah seorang bernama Dayton, yang merupakan tentara Inggris dan dicurigai bergabung menjadi kelompok si mafia Rusia tersebut. Melihat wajah si Dayton, ternyata Bang Jack sudah mengenalnya terlebih dahulu. Dulu ia pernah menyelamatkan Dayton saat berperang di Afghanistan. Setelah itu, kita langsung diperlihatkan kepada si mafia Rusia bernama Terry, yang merupakan target utama Jack dan timnya. Saat itu ia sedang menginterogasi salah satu anak buahnya yang telah berkhianat dengan membocorkan informasi kepada CIA. Tanpa banyak lama, Terry langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi orang tersebut. Kembali ke Bang Jack, saat ini dia dan timnya sudah sampai di London. Jack dan kedua timnya langsung menuju ke suatu tempat untuk menemui sahabat Jack yaitu Dayton. Sesampainya di sana, Jack disambut baik oleh Dayton. Jack bertanya kepada sahabatnya tersebut di mana keberadaan Terry. Namun Dayton mengatakan kalau yang mengetahui Terry di mana hanyalah temannya yang bernama Hasan. Ia tidak mau memberitahunya karena dia sudah menganggap Hasan adalah saudaranya sendiri. Jack meyakinkan Dayton kalau target mereka hanya tertuju kepada Terry. Akhirnya Dayton bersedia mengantar mereka menuju ke kediaman Hasan. Namun saat sampai di sana, ternyata Dayton malah menghabisi Jack dan timnya. Karena kenyataannya, Dayton sudah menjadi bagian dari komplotannya Terry, si mafia Rusia tersebut. Hingga terjadi keributan hebat yang akhirnya Dayton berhasil membunuh Alex, yang merupakan salah satu timnya Jack. Saat situasi semakin chaos, terdengar suara polisi lokal yang sedang menuju ke sana. Jack dan Samuel langsung bergegas kabur. Pada malam harinya, Dayton mendatangi persembunyian Terry. Ia mengatakan kalau CIA telah mengirim 3 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya. Namun saat ini hanya tersisa 2 orang. Sekarang kita tahu kalau Dayton beserta divisinya merupakan tim pengawal dan keamanan. Terry telah menyewa perusahaan Dayton untuk melindungi dirinya berikut bisnisnya. Leigh yang berhasil mengetahui lokasi perusahaan milik Dayton, ia langsung meminta Jack dan Samuel untuk pergi ke sana.
Saat di jalan, Jack sempat menghubungi Dayton. Jack mengatakan kalau sekarang ia akan menghabisi Dayton tanpa ampun. Dayton menjawab kalau semua ini hanya persoalan cuan dan bisnis saja. Sesampainya di sana, Jack dan Samuel berusaha mencari petunjuk tentang keberadaan Terry di kantor milik Dayton. Dayton yang mengetahui hal tersebut lewat CCTV langsung bergegas pergi ke sana. Sampainya Dayton di kantornya, ternyata Jack dan Samuel ngeprank dirinya dengan meledakan semua isi kantornya. Hal tersebut tentu membuat Dayton sangat marah. Mengetahui Jack dan Samuel telah kabur, Dayton berusaha mengejarnya dengan cara melacak ponsel si Jack. Di sisi lain, Lake juga tahu kalau kelompok Dayton sedang mengejar Jack dan Samuel. Ia langsung memerintahkan kedua timnya itu untuk memancing musuh ke sebuah pabrik kosong agar lebih leluasa menangkap si Dayton. Lake juga mengirim 2 prajurit untuk membantu Jack dan Samuel melumpuhkan mereka. Sesampainya di sana, Samuel dan kedua orang langsung menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan kelompok Dayton. Gak lama kemudian, kelompok Dayton datang lalu masuk ke dalam pabrik kosong itu untuk menghabisi Jack dan Samuel. Sebelum pertempuran itu terjadi, Lake kembali mengingatkan kalau fokus misi mereka menangkap Dayton, karena Daytonlah satu-satunya orang yang bisa membawa mereka kepada Terry. Saat pertempuran berlangsung, mereka berhasil melumpuhkan Dayton lalu hendak membawa Dayton pergi. Namun sayangnya, saat itu Samuel terkena tembakan. Jack lebih memilih menyelamatkan Samuel karena mereka juga sudah terpojok. Saat itu juga, mereka berdua kabur dari tempat tersebut. Sementara Dayton tidak berhasil mereka culik. Setelah itu diperlihatkan kalau 2 orang CIA yang telah membantu Jack kini telah tewas. Dengan ponsel milik CIA tersebut, Dayton menghubungi Lake dan mengancamnya. Ia mengatakan setelah membunuh kedua pembunuh bayarannya tersebut, ia akan memburu Lake. Namun Lake mengatakan CIA akan terus memburu Dayton dan pasukannya sampai kapanpun. Hal itu bisa dihentikan asalkan Dayton mau bekerja sama dengannya. Dayton yang mendengar tawaran itu tentu bersedia asalkan saling menguntungkan. Di lain tempat, Jack dan Samuel berusaha menghubungi Lake untuk menanyakan apa rencana selanjutnya. Tapi Lake pada saat itu tidak bisa dihubungi oleh mereka. Ternyata Lake sedang menemui Dayton untuk mengambil kesepakatan bertukar informasi tentang keberadaan Terry. Dayton bersedia asalkan dia mendapatkan bayaran yang lebih mahal daripada yang diberikan oleh Terry. Ia juga meminta Lake untuk menyerahkan Samuel dan Jack karena telah menghancurkan kantornya. Terungkap bahwa misi Lake menghabisi Terry ini hanya atas dasar balas dendam. Karena si Terry telah membunuh ayahnya, Lake sebenarnya tidak sama sekali mendapatkan perintah dari komandan CIA untuk memburu Terry. Dirasa saling menguntungkan, akhirnya mereka sama-sama setuju dan sepakat untuk bekerja sama. Kemudian scene berpindah kepada Jack dan Samuel yang berhasil menemukan keberadaan kelompok Dayton. Di sini akhirnya mereka secara gentle adu mekanik tembak-tembakan. Saat peperangan tersebut berlangsung, si Dayton mencoba memancing emosi Samuel dengan terus menghina nama orang tuanya. Waduh, dan akhirnya Samuel terpancing hingga membabi buta menembakkan senjatanya hingga pada akhirnya Samuel terpojok di sana. Dayton tidak langsung menghabisinya, melainkan mengajak Samuel berduel. Duel keduanya didominasi oleh Samuel, tapi saat terpojok, Dayton mengeluarkan senjatanya dan tiba-tiba Jack yang tidak mau mengambil resiko karena anak buah Dayton masih sangat banyak, langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Dayton kembali menemui Terry. Ia mengatakan kalau pembunuh bayaran itu tinggal tersisa salah seorang saja, yaitu si Jack. Mendengar hal tersebut, Terry sangat marah karena dia saat ini akan melakukan transaksi senjata dengan kelompok Taliban. Mencoba bertanggung jawab, Dayton mengatakan kalau ia akan menunda 2 pasukan terbaiknya untuk menjaga Terry.
Sementara dirinya dan anak buahnya yang lain akan terus memburu Jack. Di balik itu, Jack menemui Lake. Ia mengatakan kalau Samuel telah tewas dalam misi. Kemudian Lake memerintahkan Jack untuk menculik keluarga Dayton agar lebih mudah untuk menangkapnya. Jack sama sekali tidak curiga kepada si Lake yang sudah bersekongkol dengan Dayton. Setelah Jack pergi ke tempat keluarga Dayton, Lake diam-diam langsung memberitahu Dayton kalau saat ini Jack sedang menuju ke rumah keluarganya. Saat itu juga Dayton langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik Jack di jalan dan segera menghabisinya. Beruntungnya saat pencegatan itu dilakukan, Jack berhasil menghabisi dan melumpuhkan semua cucunguk itu. Ia juga berhasil menyandra salah satu anak buahnya di sini. Akhirnya Jack mengetahui kalau Lake sudah berkhianat dan bersekongkol dengan Dayton. Menggunakan ponsel anak buahnya, Jack mengirimkan pesan kepada Dayton kalau Jack telah berhasil menangkap dan dihabisi. Mendapat kabar tersebut, Dayton sangat kegirangan dan kemudian ia lanjut menghubungi Lake untuk menunjukkan keberadaan Terry saat ini. Saat Dayton dan anak buahnya menuju ke tempat Terry, ternyata Terry sudah menghilang, sementara kedua anak buahnya yang ditugaskan bersama Terry telah dihabisi. Tak lama datang Lake ke tempat itu. Dia sangat kecewa karena ia telah mengorbankan Jack sementara target yang diincarnya malah berhasil kabur. Lake tiba-tiba mendapatkan telepon yang ternyata telepon tersebut dari Terry. Ia mengatakan kalau dirinya sudah tahu kalau Lake dan Dayton telah bersekongkol. Ia sangat kecewa karena Dayton tidak profesional dalam tugasnya. Ia tahu kalau Dayton hanya menginginkan uang dan keuntungan saja di otaknya. Lake yang merasa terkepung langsung menyandra salah satu anak buah Dayton. Tak lama kemudian, kekacauan terjadi tatkala Jack datang ke sana, bro. Dalam keributan itu, Lake berhasil menghabisi anak buah Dayton dengan brutal. Sementara Jack masih berduel dengan Dayton. Mengingat skill Jack jauh lebih mumpuni daripada Dayton, akhirnya ia berhasil menghabisinya dengan sadis. Setelah itu, mereka berdua bergegas pergi untuk mengejar Terry. Jack yang sudah mengetahui kalau Lake telah mengkhianatinya tetap bersikap profesional dan tidak peduli. Karena bagaimanapun, Lake adalah kliennya. Jack meminta Lake untuk melacak Terry dengan ponsel miliknya. Lake yang merasa bersalah hanya bisa meminta maaf. Lake bilang ia hanya berusaha untuk menemukan Terry. Di balik itu, Terry sendiri akan segera pergi dari London menuju Rusia. Namun anak buahnya mengatakan kalau pesawat Terry baru akan tiba dalam waktu 20 menit. Beberapa saat setelah itu, Jack dan Lake akhirnya tiba di sana. Jack meminta Lake menunggu di mobil sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk menghabisi Terry. Jack berhasil menyusup ke sana lalu memasangkan peledak. Terdengar suara pesawat yang akan segera menjemput Terry. Jack berhasil menghabisi banyak anak buah Terry yang ada di sana. Kemudian Jack bergegas mengejar Terry yang akan menaiki pesawat dengan meledakkan bom yang sebelumnya ia pasang. Saat mereka bertemu, Terry menyuruh kedua anak buahnya untuk menghentikan Jack, sementara dirinya langsung bergegas masuk ke pesawat. Di sini Jack berhasil melumpuhkan kedua anak buah Terry lalu mengejar pesawat yang akan lepas landas. Terry yang mengetahui kalau pesawat sewaannya berhasil dihadang, tak lama ia keluar dan berusaha menghabisi Jack. Tak lama datang Lake dengan menabrakkan mobilnya ke arah Jack. Karena Lake tahu kalau anak buah Terry yang berada di dalam mobil masih hidup. Hingga pada saat itu hendak menghabisi Jack, Lake lebih dulu menghabisi namun Lake juga ikut tertembak oleh anak buah Terry. Dan anak buah Terry berhasil dihabisi oleh Jack. Sehingga orang yang masih selamat hanyalah Jack seorang. Saat itu Lake mengucapkan lagi terima kasih karena Jack telah membantu membalaskan dendamnya. Jack sedikit manyun disebabkan ia tidak akan mendapatkan bayaran karena Lake telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Namun saat masuk ke pesawat, pesawat! Ternyata si Terry meninggalkan semua asetnya di sana. Di saat itu juga Jack menyuruh pilot sewaannya untuk segera pergi ke Amerika karena ia akan menemui keluarganya dan hidup damai di sana dengan semua uang yang akan menjadi miliknya. Tamat. Bagaimana menurut kalian filmnya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan suka berkhianat kalau belum disunat. Hehehehe. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.